Di video kali ini kita akan bahas soal latihan C dari buku paket halaman 219 ya. Kita ke soal nomor 1, ini soal teori. Komposisi dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ekuivalen dengan pencerminan terhadap sumbu X ya. Berarti di sini ada 3 transformasi. Ini adalah T1, kemudian ini T2, lalu yang ini adalah T3. Nah, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, berarti kita hitung dulu matriks komposisi transformasi T1 dilanjutkan dengan T2. Berarti kalau T1 dilanjutkan dengan T2, maka kita bisa tuliskan T2 bundaran T1. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. T2 bundaran T1 itu rumusnya adalah T2 dikalikan dengan T1. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Baik. Kemudian nanti setelah ketemu tinggal kita bandingkan dengan T3 ya. Kalau hasilnya sama, maka nomor 1 merupakan pernyataan yang benar. Tapi kalau beda berarti nomor 1 merupakan pernyataan yang salah. Nah, begitu cara berpikirnya ya. Ini supaya enak kita tuliskan dulu untuk matriks T1 yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti posisi absis dan ordinatnya itu berubah tempat ya untuk tandanya tetap. Maka di sini matriksnya adalah 0110. Kemudian untuk T2 itu berkaitan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka posisi absis dan ordinatnya bertukar tempat, tandanya juga diubah. Maka ini 0 min 1 min 1 0. Kemudian untuk matriks T3 ya, pencerminan terhadap sumbu X berarti posisi absis dan ordinatnya tetap, maka nanti pasti berkaitan dengan matriks identitas. Hanya saja di sini terjadi perubahan tanda pada bagian Y-nya ya, pada bagian ordinatnya, maka di sini negatif 1. Selanjutnya kita akan kalikan matriks T2 dikalikan dengan matriks T1. Untuk T2 0 negatif 1 negatif 1 0. Lalu untuk T1 0 1 1 0 ya. Oke, seperti biasa ini baris kali kolom ya, supaya cepat. Berarti 0 kali 0 ditambah min 1 kali 1 negatif 1. Kemudian 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 0. Min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 ini sama dengan 0. Gitu ya. Lalu min 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 berarti di sini min 1. Nah, ini adalah matriks T2 kali T1. Sementara ini adalah matriks T3. Nah, terlihat di sini bahwa matriks T2 kali T1 ya, ini ternyata tidak sama dengan matriks T3. Nah, karena T2 kali T1 berbeda dengan matriks T3 ya, maka nomor 1 ini jelas merupakan pernyataan yang salah gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Komposisi dari dua buah translasi adalah sebuah translasi. Jadi translasi itu artinya pergeseran ya. Nah, khusus untuk komposisi dari translasi itu dibolak-balik tidak masalah ya, hasilnya akan sama saja. Jadi misalkan begini. Kita punya vektor translasi yang pertama adalah AB. Kemudian vektor translasi yang kedua adalah CD. Maka untuk menghitung koordinat bayangan X aksen Y aksen, rumusnya adalah matriks XY ya. Ini kita tambah dengan matriks AB, ini vektor translasi yang pertama. Kemudian dilanjutkan kita tambah dengan vektor translasi yang kedua yaitu matriks CD. Maka nanti hasil akhirnya adalah X ditambah A ditambah C, ini untuk X aksen. Sementara untuk Y aksennya adalah Y ditambah B ditambah D. Nah, kita tahu bahwa A plus C ya, ini bisa kita anggap sebagai P kan gitu. Kemudian B plus D ini bisa kita anggap sebagai Q. Maka kalau kita punya vektor translasi tunggal ya, kita misalkan saja berarti di sini matriks translasinya adalah PQ ya, dengan catatan P itu sama dengan A plus C
lalu Q itu sama dengan B plus D. Nah ini kita lanjutkan di mana ini? Di atas ini ya Dek ya. Nah di atas ini. Berarti nanti kalau kita mau mencari koordinat bayangan dari X, Y, berarti kan X aksen, Y aksen. Nah ini sama saja dengan menjumlahkan matriks XY ditambah dengan matriks PQ ya. Nanti hasilnya akan sama seperti ini karena P itu sama dengan A plus C, kemudian Q itu sama dengan B plus D. Maka adalah sebuah pernyataan yang benar jika dikatakan komposisi dari dua buah translasi, ini dua buah translasi adalah sebuah translasi. Ini sebuah translasi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini kita bersihkan. Sebuah translasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari dua buah pencerminan. Nah, kita berangkat dari pencerminan terlebih dahulu. Ya, ini soal nomor 3. Jadi misalkan kita punya koordinat awalnya yaitu X, Y. Kemudian ini kita cerminkan ya terhadap titik A, B. Maka nanti bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Dan ingat bahwa nanti X aksen itu hanya ditentukan oleh nilainya X dan A saja. Kemudian untuk Y aksen ini hanya ditentukan oleh nilainya Y dan B saja. Ya, karena X aksen itu sama dengan negatif X ditambah 2A, ya kan? Kemudian Y aksen itu sama dengan negatif Y ditambah dengan 2B. Ya, rumus ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di video materi. Kemudian di soal nomor 3 dikatakan komposisi dari dua buah pencerminan. Berarti ini kita cerminkan lagi ya. Nah, ini kita cerminkan lagi, berarti ini sigma C, D. Maka nanti kita punya koordinat akhir yaitu X double aksen, Y double aksen. Nah, demikian juga di sini untuk X double aksen, dia hanya dipengaruhi oleh X aksen dan C saja. Lalu untuk Y double aksen, dia hanya dipengaruhi oleh Y aksen dan D saja. Atau begini, X double aksen itu sama dengan min X aksen ditambah 2C. Ya. Lalu Y double aksen itu sama dengan min Y aksen ditambah 2D. Nah, sehingga X double aksen ya, dia tidak dipengaruhi oleh Y aksen ya. Demikian juga Y double aksen, dia tidak dipengaruhi oleh X aksen. Atau dengan kata lain, X double aksen ya, dia hanya dipengaruhi oleh nilainya X, A, kemudian C, tidak dipengaruhi oleh Y. Lalu Y double aksen ya, dia hanya dipengaruhi oleh nilainya Y, kemudian B, lalu D, tanpa dipengaruhi oleh nilainya X. Nah, operasi transformasi semacam ini bisa kita nyatakan dalam bentuk operasi translasi. Nah, kalau operasi translasi berarti kan di sini kita punya X, Y, ya kan? Kemudian ditranslasikan oleh vektor translasi taruhlah AB, atau supaya nggak rancu dengan ini kita ubah di sini vektor translasinya adalah PQ. Nah, nanti jadinya X double aksen, Y double aksen ya. Nah, ini kan sama. X double aksen dia hanya dipengaruhi oleh nilainya X dan P. Untuk Y double aksen dia hanya dipengaruhi oleh nilainya Y dan Q. Maka adalah pernyataan yang benar jika dikatakan sebuah translasi dapat dinyatakan sebagai komposisi dari dua buah pencerminan. Gitu ya. Jadi nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Baik, di video selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4 dan nomor 5. Terima kasih.